Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Safira Rohmah dengan NIM 240512041112 dari kelas TI 2024D. Di sini saya akan melakukan percobaan routing dinamis di Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu untuk mengetahui cara kerja routing dinamis, kemudian yang kedua mensimulasikan routing dinamis RIP dengan Cisco Packet Tracer. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Kemudian untuk perbedaan sendiri antara routing statik dan routing dinamik, yaitu di routing statik berfungsi pada protokol IP, sedangkan di routing dinamik berfungsi pada interrouting protokol. Kemudian di routing statik, router tidak dapat membagi informasi routing. Kemudian di routing dinamik, router membagi informasi routing secara otomatis. Di statik, routing tabel dibuat dan dihapus secara manual. Di routing dinamik, routing tabel dibuat dan dihapus secara otomatis. Di routing statik tidak menggunakan routing protokol, sedangkan di routing dinamik terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Di routing statik sendiri, Microsoft mendukung multi-home system seperti router. Di routing dinamik, Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX. Oke, sekarang kita bisa mulai langsung aja ke percobaannya. Buka paket tracernya, Cisco Packet Tracer. Di sini sebelumnya saya menggunakan jaringan yang sudah saya buat di video routing statik, tapi ada beberapa yang saya rubah. Yang pertama yaitu di router 1, bagian config, lalu di statik sebelumnya di settingan ini ada beberapa net address. Ini bisa kita remove semua. Kemudian di router 2 juga di config, bagian statik dihapus semua network address-nya. Kemudian di router 3 juga sama, bagian config, statik, network address-nya di remove semua. Kemudian langkah selanjutnya, isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Di router pertama ini, kita isi di bagian RIP ini. Sini saya sudah mengisinya. Yang pertama yaitu kita isi di bagian network sini 192.168.1 titik awalnya ini 64, tapi jika sudah di 8 maka akan berubah jadi 0. Kemudian 12, isi di sini 12.12.12.0, kemudian akan tersimpan seperti ini. Kemudian add lagi 13.13.13.0, kemudian akan tersimpan lagi seperti ini. Kemudian ke router 2. Di router 2 di bagian RIP ini juga kita add untuk network 192.168.1.128 dan akan tersimpan seperti ini. Kemudian kita add untuk 12.12.12.12.0 dan 23.23.23.23.0. Add semua dan akan tersimpan seperti ini. Kemudian kita ke router 3. Di bagian RIP, di networknya kita add yang pertama ini 13.13.13.13.0 yang akan menuju ke R1. Kemudian 23 ini yang akan menuju ke R2, lalu 33 ini sama isinya tuh 23 23 23 23 yang belakang 0. Ini juga sama, nanti akan tersimpan seperti ini semua. Untuk 33 ini
yang menuju ke server 1, kemudian 43 ini menuju ke server 2. Oke, kemudian lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Kita isi ini seperti ini persis, no auto summary, kemudian enter, lalu ketik lagi version 2. Kemudian router 1 di CLI. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Ketik seperti ini. Persis. Kemudian di enter lalu tambahin version 2. Kemudian jika sudah, terus di bagian sini di global setting kita save. Sudah, kemudian ke router 2, di router 2 juga sama, ke RIP dulu, kemudian ke CLI, di enter, terus diketik no auto summary, bla bla bla, kemudian enter, kemudian ini karena tadi sudah saya setting, jadi bisa diikuti sesuai apa yang saya bilang. Kemudian version 2, sudah, kemudian di global, terus setting, ini di save, dan dicek di RIP jika sudah V2, ini berarti udah. Kemudian ke router 3, di bagian routing yang RIP dipencet dulu, kemudian CLI, pencet bagian bawah, di enter, kemudian tambahkan no auto summary, enter, kemudian version 2, habis itu ke config, di bagian setting, di save dulu, habis itu ke RIP, dicek apakah sudah version 2, jika sudah, oke, sudah. Kita ke langkah selanjutnya, yaitu untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol Power Cycles Device. Bagian ini, tombol ini, Power Cycle Device. Kita pencet. Terus kita pencet Yes. Kita tunggu sampai dia berubah warnanya. Nah, jika sudah hijau, oke, kita bisa langsung ke langkah selanjutnya, yaitu untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router. Silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router. Show IP router. Masuk ke bagian router 1. Awalnya pasti config dulu. Di sini jangan pencet apa-apa, langsung ke CLI aja. Terus di bagian bawah sini nanti ketikkan show IP router. Karena di sini sebelumnya saya sudah mengetikkan show IP router. Nah, ini show IP routernya, maka akan muncul seperti ini. Di sini untuk dari router 1 untuk menuju ke server 1 akan melewati 13 ini router 3. Kemudian untuk menuju ke server 2, 43 ini akan melalui via 13 ini juga melewati router 3. Dan untuk OPC 3 sendiri akan melewati router 2. Sekarang di router 2, ini tadi juga sudah saya perintah untuk show IP route. Show IP route. Nah, ini nanti kalian bisa ketikkan di paling bawah, pencet aja enter, kemudian show IP route, lalu enter lagi, akan muncul seperti ini. Di 33 sendiri ini menuju ke server 1 yang akan melalui 23 melalui router 3. 43 juga. Kemudian ini yang akan menuju ke PC 1. Kemudian di router 3 kita tampilkan juga CLI. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini jika kalian belum. Terus enter, kemudian ketik show IP route. Oh, sebentar, mungkin sebentar ada kesalahan.
Kita ke setting, kita iris yes, kemudian balik lagi ke router, kemudian CLI, sini ketik show IP router, enter. Nah, sini akan muncul sama. Ke langkah selanjutnya yaitu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Kita coba kirimkan paket simbol PDU seperti perintah ini. Kita ke simulation, kemudian di edit filters, ini centang yang ICMP, dan kirimkan paket. Kita coba ke PC1 ke PC2. Next, dari PC1 akan menuju ke router 1. Sebentar, mungkin lagi error. Kita coba lagi PC1 ke PC2. Oke, aman. Dari PC1 akan menuju ke router 1, kemudian router 1 ke router 2, lalu akan dikembalikan ke PC1. Oke, berhasil. Delete, kemudian kita coba untuk mengirimkan dari PC1 ke PC3. Dari PC1 akan menuju ke router 1, kemudian router 1 menuju router 2, router 2 menuju ke PC3 di lab 3, dan akan dikembalikan. Oke, berhasil. Kita coba dari PC2 ke PC3. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba dari PC1 ke server 1. Dari PC1 akan menuju ke router 1, kemudian di router 1 akan dialihkan ke router 3, kemudian router 3 disampaikan ke server 1 dan akan dikembalikan ke PC1 lagi. Oke, successful. Kemudian kita coba PC2 ke server 2. Sebentar. Coba lagi. Oke, aman. Mungkin tadi lagi sedang error. Soalnya Cisco paket tracer sering banget seperti itu. Oke, aman ya. Kita coba PC3 ke server 1. Dari PC3 tadi kan menuju ke router 2, kemudian ke router 3 dan akan disampaikan ke server 1. Kemudian dari server 1 akan dikembalikan ke PC3. Oke, berhasil. Kita coba kalau dari server ke PC. Dari server 1 ke PC1. Dari server akan melalui router 3, kemudian router 3 melalui router 1, kemudian dari router 1 kirim ke PC1, kemudian akan dikembalikan lagi ke server. Oke, berhasil. Sekarang coba yang server 2 ke PC3. Dari server 2 akan menuju ke router 3, kemudian router 2, kemudian ke PC3, dan dari PC3 akan dikembalikan ke server 2.
sudah berhasil. Lanjut ke langkah selanjutnya, kita coba sebentar. Kita menuju ke PC 1, lalu ke bagian desktop, kemudian di command prompt. Sini kita tracer 33.33.33.1 dan akan ditampilkan seperti ini. Dari PC 1 yang akan menuju ke server 1. Akan melalui awalnya di PC 1, kemudian melalui router 1, kemudian akan menuju ke router 3. Kemudian kita cek juga dari PC 1 ke server 2 yaitu 43.43.43.1 dari melewati dari router 1. Oh maaf, tadi ini router 1 kemudian melalui ke router 3 lalu ke server 1. Kemudian yang ini sama melalui router 1 kemudian router 2 dan sampailah di server 2. Kemudian kita coba tracer, ketik tracer ke PC 3 192.168.1 PC 3253 enter. Dari R1 kemudian menuju ke R2 router 2 dan baru menuju ke PC 3. Sampai di sini routernya sudah berhasil. Kesimpulannya yaitu router dinamis ini lebih fleksibel daripada router statis. Kita lanjut. Bentar, langkah selanjutnya. Langkah terakhir. Buat skenario jalur routing R1, R3 jalurnya putus dengan disable salah satu interface router yang terhubung dengan R1, R3. Bisa interface serial R3, R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Ini, bentar, ini kita hapus dulu. Di sini, di router 3, config, dan di serial 2, di port status ini kita off kan. Sudah. Nah, di sini tuh merah ya. Kalau dilihat ini tuh merah, nggak hijau. Di sini merah. Kita tunggu sekitar 15 detik. 15-20 detik. Tunggu 15 detik sampai 20 supaya jalur dinamisnya tuh dapat berubah sendiri tanpa kita setting lagi. Mungkin semisal kita melakukan ini di routing statik, kemungkinan besar akan terjadi error atau tidak bisa. Kita coba di routing dinamis. Oke, mungkin ini sudah 15 detik. Kita akan coba saja. Coba buat simulasi. Dari pengiriman paket dari PC 1 ke server 1. Kita coba apakah dia melewati router 3. Dia otomatis akan dialihkan ke router 2, kemudian baru router 3, lalu baru ke server 1. Tadi di awal pas kita coba dari router 1 kan langsung ke router 3. Nah, karena dari router 1 ke router 3 ini terputus, maka dia akan melewati seberangnya, yaitu router 2. Sudah berhasil. Kita coba juga ke server 2. Harusnya sama ya jalannya. Tuh. Sama melalui router 2 juga, kemudian router 3, baru ke server 2.
Oke, sudah selesai. Sekian, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.